bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Insya Allah selalu sehat dan semangat ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada materi Al-Islam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dengan doa membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, agar kita semangat dalam mengikuti videonya, Ustazah punya tepuk anak saleh. Yang sudah bisa di rumah silahkan langsung diikuti ya. Persiapan istiqdadan. Tepuk anak saleh. Aku anak saleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes, neraka no. Oke, sudah selesai semuanya tepuknya. Insya Allah sudah pada semangat ya. Nah, anak solih dan solihah, tujuan belajar kita pada kali ini adalah satu, agar kita dapat mengerti nih apa sih makna rajin dan makna malas. Yang kedua, kita bisa mengetahui akibat dari perbuatan malas kita itu apa ya. Yang ketiga, kita bisa tahu nih cara agar kita bisa menjauhi sifat malas. Nah, semangat belajar ya anak salih-salihah. Pengertian rajin, masih ingat kan anak salih dan salihah? Rajin adalah berusaha bersungguh-sungguh dan selalu giat bekerja. Nah, bukan hanya giat bekerja ya, tapi juga giat dalam beribadah. Sedangkan malas adalah tidak bersegera melaksanakan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Nah, malas ini merupakan perbuatan tercela ya anak solih dan solihah, dan juga membawa pada kebodohan. Kenapa bisa seperti itu? Karena sifat malas juga bisa terjadi pada saat kita belajar. Akhirnya kita malas belajar dan akhirnya kita tidak pandai dalam memahami sesuatu. Cerita ibuku tidak boleh malas. Sekarang ibu akan bacakan cerita Kancil Tidak Boleh Malas. Ayo Bu, cepat ceritakan. Diva tidak sabar. Iya, Pupus juga, Bu. Tidak boleh malas. Pagi yang cerah, matahari yang bersinar dan terlihat suasana langit yang begitu cerah. Panasnya? Bagaimana aku cari makanan kalau cuacanya panas begini? Nanti buluku rusak dan aku jadi jelek. Tidak mau. Baiklah, aku terbang dulu. Merak berpikir untuk mendapatkan makanan tanpa kelelahan dan juga kepanasan. Lalu Merak terbang untuk melihat di sekitar hutan. Terlihat kerbau dan kura-kura sedang makan bersama. Kerbau dan kura-kura? Wah, kebetulan. Aku harus memanfaatkan mereka. Sekarang aku harus berpura-pura jatuh supaya mereka menolongku dan menjagaku. Tolong aku, teman-teman. Merak? Kamu kenapa, Merak? Tadi saat aku melihat ke bawah, aku tidak tahu di depanku kalau ada pohon besar. Aku menabraknya dan sekarang sayap kiriku tidak bisa kugerakkan. Mana sayapmu yang terluka? Biar aku obati. Tidak usah. Pasti nanti akan sembuh sendiri. Hebat kamu, Merak. Benar tidak apa-apa. Iya, kura-kura. Terima kasih atas bantuannya. Bunyi apa itu? Kau buang gas kura-kura? Hah? Tidak. Itu suara perutku. Kerbau, aku lapar. Oh, keras sekali. Merak, ini ada sisa makanan kami. Silakan dimakan. Sisa? Menjijikan sekali. Maaf kura-kura, aku hanya suka pepaya. Tenang saja, Merak. Kami akan mencarikannya untukmu. Kalian memang baik. Kerbau dan kura-kura mau menolong Merak dan mencarikan makan untuknya. Ini Merak. Wah, akhirnya aku bisa makan. Terima kasih kerbau, kura-kura. Sama-sama.
makanlah yang banyak agar ku cepat sembuh. Enak sekali buah pepaya ini. Aku tersedak. Di mana air? Cepat ambilkan air. Sebentar, akan aku ambilkan. Hai kerbau, kenapa kau ambil air lama sekali? Nanti kalau aku mati bagaimana? Sabar Merak, sungainya agak jauh dan kamu makannya terlalu cepat. Tidak, ini salah kerbau. Tidak cepat-cepat ambilkan air untukku. Aku minta maaf Merak. Iya. Kura-kura, aku masih lapar. Aku ingin biji-bijian. Maukah kau mencarikannya untukku? Merak semakin Baiklah. menjadi-jadi. Ayo kerbau. Dia senang dapat memanfaatkan kerbau dan kura-kura. Ini Merak. Hanya sedikit. Kalian tidak lihat? Ini banyak yang busuk. Tidak layak untuk dimakan. Aku ingin kalian cari lagi yang lebih baik. Tapi Merak, kami lelah. Besok sajalah Merak. Hari sudah sore. Saatnya kami kembali ke rumah masing-masing. Baiklah. Apa-apaan Merak itu? Membuat jengkel saja. Sudah ditolong malah marah-marah. Iya kura-kura. Aku sangat lelah mengurusi Merak. Mudah-mudahan Merak cepat sembuh ya. Sudah pagi. Cepat sekali. Aku haus dan sangat bosan. Lebih baik aku terbang ke sungai. Mumpung kerbau dan kura-kura belum kemari. Merak pun terbang ke sungai. Saat sedang terbang, kura-kura melihatnya dari kejauhan. Itu Merak, dia sudah sembuh. Tunggu, kenapa cepat sekali? Apa dia berbohong? Tega sekali dia berbohong pada kami. Aku harus mengatakan yang sebenarnya pada kerbau. Kerbau, ternyata kita ditipu oleh Merak. Dia pura-pura sakit. Sebenarnya dia masih bisa terbang. Aku lihat dia terbang dengan lihainya. Apa? Merak jahat sekali pada kita. Ayo kerbau, kita temui Merak. Ketika mereka akan menemui Merak, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan Merak. Wah, apa itu? Itu suara Merak. Kerbau, pasti sedang terjadi sesuatu. Ayo kita cari. Lihat kura-kura, itu Merak. Kerbau, kura-kura, tolong aku. Sayapku kejatuhan batang pohon, sakit. Bohong. Kamu memanfaatkan kami kan? Kamu sebenarnya masih bisa terbang. Buktinya kamu bisa sampai di sini. Kura-kura, maafkan aku. Aku manfaatkan kalian mencari makan. Aku hanya takut buluku rusak karena sinar matahari. Tolong aku kura-kura, kerbau, maafkan aku. Baiklah. Kerbau juga bersedia akan membantu Merak untuk menyingkirkan batang pohon. Terima kasih kerbau. Kini dengan sayap satu, Merak harus mencari makanannya sendiri. Kasihan ya Bu, Merak tidak bisa terbang lagi. Iya, kasihan sekali. Kita juga tidak boleh malas, apalagi berbohong kepada orang lain, ya? Nah, anak solih dan solihah, ada beberapa akibat dari perilaku malas yang biasa kita lakukan. Yang pertama, sulit memahami pelajaran. Hayo, gimana ya kalau kita akhirnya sulit memahami pelajaran? Apakah itu menyenangkan? Kita akan ketinggalan banyak pelajaran. Yang kedua, pekerjaan tidak cepat selesai. Nah, kita juga bisa tertinggal nih. Biasanya kita mau pergi kemana, ternyata kita belum selesai mengerjakan sesuatu. Akhirnya ditinggal deh sama teman-temannya. Dan yang ketiga, dijauhi teman. Na'udzubillah. Makanya anak solih dan solihah, kita harus nantiasa menjauhi sifat malas ini ya. Karena orang yang malas akan sulit menerima pelajaran dan mengerjakan sesuatu. Nah, untuk tugas di rumah, silahkan kalian mengerjakan di halaman 45 dan 46 ya. Untuk halaman 45, perhatikan gambar yang pertama itu kurang tepat. Jadi kalian mengerjakan di gambar kedua dan gambar yang ketiga ya. Bisa kalian komentari di sana. Selanjutnya, untuk halaman 46, silahkan kalian pilih dari hari Selasa sampai Jumat. Pilih salah satu hari saja ya, anak solih solihah. Alhamdulillah kita sudah belajar dan menyaksikan videonya sampai selesai.
Semoga ilmu yang kita dapatkan kali ini bermanfaat ya anak salih-salihah. Nah, Ustadzah tetap mengingatkan kalian agar satu, senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu dan tepat waktu. Yang kedua, senantiasa istiqomah murojaah di rumah. Yang ketiga, selalu membantu orang tua di rumah ya. Terima kasih. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf dari Ustadzah jikalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.